Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Namun acuan permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Judul permenungan kita hari ini menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kembali Yesus menguraikan perumpamaan tentang kerajaan Allah kepada para muridnya dan juga kepada semua kita yang adalah pengikut-pengikutnya, bahwa hal kerajaan surga itu seumpama seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dari cerita perumpamaan hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal ini. Yang pertama, dari pihak Allah yang beraksi, dan yang kedua dari pihak manusia yang bereaksi atau menanggapi. Yang pertama, dari pihak Allah yang beraksi. Di sini yang mau dikatakan kepada kita bahwa berbicara tentang kerajaan surga dan karya keselamatan itu merupakan inisiatif bebas yang datang dari Allah dan bukan manusia. Dan kita lihat seperti perumpamaan ini hari ini, pagi-pagi benar tuan rumah keluar untuk mencari pekerja. Pagi-pagi benar itu bisa kita lihat di sana bagaimana Allah dengan satu sikap yang luar biasa, dengan kerendahan hatinya, tanpa memperhitungkan ruang dan waktu, dalam kasih dan kerahimannya mau menyatakan karya keselamatan bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan manusia kepada perintah dan larangannya. Jadi yang perlu disadari di sini bahwa proyek keselamatan itu datang dari Allah, milik Allah, dan bukan dari manusia atau milik manusia. Karena dalam kehidupan yang nyata ada tendensi, dalam tanda kutip, orang menganggap dirinya sebagai yang dapat melakukan karya besar, karya keselamatan. Orang mengandalkan kemampuannya dan tidak melihat bahwa ini merupakan inisiatif bebas yang datang dari Allah, dan karena itu milik Allah dan bukan milik manusia. Maka yang perlu kita lihat dan menjadi refleksi kehidupan kita, ini adalah karya besar yang datang dari Allah dan bukan manusia. Maka desainer utama dan pertama adalah Allah sendiri. Ia yang mendekorasi atau menyatakan karya keselamatan itu kepada manusia dan bukan manusia. Manusia hanyalah alat di tangannya. Manusia hanyalah perpanjangan tangan dari Allah untuk menyatakan proyek karya keselamatan yang datang dari Allah. Dan lebih jauh dari itu, perlu kita sadari bahwa karena dari Allah, Roh Allah pun akan senantiasa membimbing dan menerangi setiap orang
yang telah menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan karya keselamatan itu. Hal yang kedua, dari pihak manusia yang bereaksi atau menanggapi kunjungan atau kedatangan Tuhan untuk meminta manusia menjadi pekerja di kebun anggurnya. Yang dibutuhkan di sini adalah keterbukaan dan ketulusan hati kita untuk menerima tawaran kasih keselamatan yang datang dari Allah. Kesediaan kita untuk mendengarkan dan menjawab ya atas panggilan Tuhan untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Dan yang perlu disadari bahwa setiap orang yang telah dibaptis menjadi pengikut Kristus dan menjadi satu di dalam gereja sebenarnya telah memiliki tanggung jawab sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan. Ini yang perlu disadari dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa sejak kita dibaptis, kepada kita telah diberikan satu kepercayaan, satu tanggung jawab bagaimana menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Karena selain karena kita telah dipanggil, perlu disadari juga bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Jika kita telah memiliki kesadaran iman bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita adalah gambar dan rupa Allah. Dan sebagai gambar dan rupa Allah, kita perlu menyatakan kasih, kerahiman, karya keselamatan itu dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam kebun anggur Tuhan dunia ini. Maka sebagai para pekerja di kebun anggur Tuhan, kita boleh memiliki hal-hal ini. Yang pertama, dan ini juga merupakan satu keharusan. Yang pertama, orang harus memiliki sikap taat. Ketaatan total kepada Dia yang telah menjadikan kita sebagai pekerja di kebun anggurnya. Dia yang telah memanggil kita, Dia yang telah menawarkan karya kasih dan keselamatan dalam kehidupan kita. Taat kepada rencana dan kehendaknya, dan bukan menuruti keinginan kita, keinginan daging kita. Hal yang kedua, setia, memiliki sikap setia sejak awal kehidupan kita hingga akhir kehidupan kita, tidak berubah-ubah setia. Karena Allah senantiasa setia kepada kita dalam hidup, maka sebenarnya kita pun harus setia kepada Allah dalam setiap tugas, karya, dan karya pelayanan kita untuk karya keselamatan Allah. Hal yang ketiga, pengorbanan. Untuk menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan membutuhkan pengorbanan, korban harta, korban jabatan, korban tenaga, dan korban-korban lainnya. Dan yang terakhir, menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan, orang harus memiliki sikap kasih. Silakan masing-masing kita bisa melihat apa itu kasih dalam kehidupan kita. Dan kepada kita semua, akhirnya saya mengarahkan kita untuk mari bacaan hari ini menggugah kita untuk makin menyadari tentang hakikat kehidupan kita dalam kehidupan ini, bahwa kita adalah
para pekerja di kebun anggur Tuhan. Teristimewa sebagai mereka yang telah percaya kepada Kristus, telah dibaptis, telah diberikan tanggung jawab, tugas menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Jadilah pekerja di kebun anggur Tuhan seperti yang Ia kehendaki di dalam hidup dan bukan menurut keinginan kita masing-masing. Tuhan akan menjadikan kita yang berbahagia dalam kehidupan ini dan juga kelak di dalam keabadian jika kita benar-benar sungguh-sungguh dan tulus hati menjadi pekerja di kebun anggurnya. Tuhan Yesus memberkati.